Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya, Sahrul Muhammad Sultan, dan teman saya, Muhammad Dimas Iza Fariza, akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai tindakan dan program komunikasi public relation. Baik, yang pertama, pengertian tindakan dan komunikasi. Kata tindakan dapat dimaknai sebagai suatu proses pelaksanaan program yang ditujukan untuk melayani kepentingan bersama. Kata komunikasi menurut Onong Uzana Effendi berasal dari kata Latin communicatio yang berarti pemberitahuan atau pertukaran pikiran. Dalam arti lain, komunikasi dimaknai sebagai suatu proses transfer informasi atau pesan-pesan dari pengirim pesan atau komunikator kepada penerima pesan atau komunikan untuk menghasilkan suatu umpan balik serta tercapainya tujuan tertentu. Selanjutnya, tindakan public relation. Strategi aksi atau strategi tindakan public relation mencakup berbagai hal, termasuk melakukan perubahan pada kebijakan, prosedur, jasa, dan tingkah laku organisasi atau perusahaan. Tindakan public relation sebagai tindakan yang memiliki tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh Departemen Public Relation atau departemen lainnya pada suatu perusahaan atau organisasi dengan persetujuan manajemen. Jadi, praktisi public relation dalam melakukan tindakan harus mempunyai strategi-strategi khusus yang dirancang untuk mencapai tujuan program dan tujuan organisasi, serta juga untuk menjawab kebutuhan khalayak. Hal ini dilakukan dengan cara memfokuskan tindakan dengan melakukan upaya penyesuaian dan adaptasi pada organisasi atau perusahaan. Baik, poin berikutnya yaitu komponen strategi komunikasi dalam public relation. Yang pertama, membingkai pesan. Membingkai pesan dalam public relation merupakan kemampuan dalam memilih fakta yang paling penting dan menarik dengan melakukan analisis terhadap seluruh fakta yang diterimanya dan memilih bagian-bagian tertentu dari fakta yang akan disampaikan pada khalayak. Yang kedua, nilai berita. Praktisi public relation harus mengetahui nilai pesan yang ingin disampaikannya ketika berkomunikasi dengan memahami sesuatu kriteria tertentu dari media yang dapat berperan mewakili kepentingan publik. Yang ketiga yaitu semiotika atau semantik adalah ilmu mengenai tanda yang sangat terkait dengan arti atau makna yang ingin disampaikan. Bagi praktisi public relation, tidak saja harus dapat memahami makna kata-kata yang diucapkan oleh khalayak, namun apa makna sebenarnya dari kata-kata yang disampaikan. Yang keempat adalah simbol. Simbol dapat menyampaikan pesan secara langsung sebagai upaya untuk membujuk khalayak. Simbol digunakan untuk memadatkan dan mengirimkan pesan. Yang kelima adalah hambatan. Komunikasi sering sekali mengalami kehambatan dalam pelaksanaan baik dari sumber pesan maupun penerima pesan. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Muhammad Dimas Iza Fariza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Dimas Iza Fariza dari kelompok 11. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, Muhammad Sultan, yaitu poin D, publisitas di media dalam public relation. Publisitas adalah penyebaran pesan yang direncanakan dan dilakukan untuk mencapai tujuan lewat media tertentu untuk kepentingan tertentu dari organisasi dan perorangan tanpa pembayaran tertentu pada media. Fungsi publisitas pada dasarnya merupakan fungsi public relation, yakni menjadi citra positif, menangani publisitas negatif, dan meningkatkan efektivitas unsur dalam bauran promosi atau promotion mix. Kemudian sebagai teknik publisitas bisa dikategorikan menjadi 3 kelompok bagian atau kegiatan, yaitu yang pertama kegiatan public relation yang berkesinambungan,
Yang kedua, kegiatan jangka pendek yang direncanakan sebelumnya. Kemudian yang ketiga, kegiatan jangka pendek untuk peristiwa yang tak terduga, atau bisa dinamakan juga dengan manajemen krisis. Kemudian bisa saya jelaskan. Yang pertama, kegiatan public relation yang berkesinambungan. Dalam kegiatan public relation yang berkesinambungan, publisitas itu bisa berkaitan dengan yang pertama, keterlibatan organisasi dalam komunitas lokal, kemudian keterlibatan organisasi pada komunitas industri, kemudian penerbitan buletin, majalah atau koran perusahaan, dan foto dan media kit, kemudian hubungan finansial dengan pemegang saham atau pemilik dan komunitas finansial, dan kemudian yang kedua yaitu kegiatan jangka pendek yang direncanakan sebelumnya, yaitu hal-hal yang termasuk ke dalam kegiatan jangka pendek yang terencana adalah salah satunya adalah siaran pers, kemudian konferensi pers, kemudian penyelenggaraan kegiatan, acara peringatan atau acara pembukaan, pengumuman, seminar atau pers, dan hasil penelitian pasar. Kemudian yang ketiga adalah kegiatan jangka pendek untuk peristiwa yang tak terduga, atau biasa dinamakan juga dengan manajemen krisis. Hal-hal yang dalam kegiatan jangka pendek untuk peristiwa yang tak terduga mencakup pertama, menangani publisitas negatif, yang kemudian wawancara dengan media massa. Kegiatan publisitas dilakukan dengan memperhatikan beberapa prinsip, yaitu kreativitas, beragam, kuantitas, visibilitas, legibilitas, dan mudah dipahami, yang dalam pelaksanaannya dapat memberikan keuntungan sekaligus kerugian tergantung cara public relation dalam mengelola tugasnya. Di sini kreativitas yaitu kreativitas yang berarti mendorong antusiasme dan perhatian khalayak melalui metode kegiatan yang cerdas, unik, dan segar. Kemudian beragam, yang berarti bila publisitas hanya menggunakan satu media saja dipandang belum memadai, maka harus dipergunakan berbagai media. Kemudian kuantitas, yang pada dasarnya menggunakan prinsip repetisi untuk menyampaikan pesan secara berulang-ulang pada publik. Kemudian visibilitas, yang berarti materi publisitas tersebut dapat mudah dilihat oleh khalayak atau perhatian khalayak bisa tertuju pada publisitas itu. Kemudian legibilitas, yang berarti bentuk tulisan yang dibuat menyampaikan pesan enak atau cukup jelas diikuti oleh khalayak untuk mempublisitas dalam bentuk cetak dan jelas didengar dan dilihat untuk media elektronik. Kemudian mudah dipahami, yang berarti rangkaian pesannya sangat mudah dipahami maknanya oleh khalayak. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian presentasi dari kelompok 11. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.